Otaknya harus dari nulis. Assalamualaikum Bu Sri Suramti. Selamat siang. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih banyak Bu sudah mau mendukung kami Bu. Menyaksikan acara ini. Gimana Sukses Bu? Ya. Sukses ya. ya. Bu, terima kasih Bu. Mas Aap, kita mulai jam 10 kali ya? Siap, boleh Mas Egar. Oke. Halo Mas Aap. Nah, ini Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses ya. Noi. Kecil. Ini banget banget. Meriang. Meriang. Meriang naga. Ayo. Lumrah. Ini menor. Ini mana? Muri. Jadi tuh koknya mana yuk? Ya. Sini. Oke, mohon izin ya Bu Sri Suramti, mungkin Ya. sama teman-teman juga izin sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita bisa buka dulu ya. Ya. Mohon izin teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya sudah mau bergabung dalam webinar ini. Webinar ini berjudul Webinar Inspirasi untuk yang pertama kali diadakan oleh komunitas kecil sebenarnya, baru 10 anggota yang tergabung dalam Saka, Sharing Experience, Knowledge and Optimism of Saka. Jadi sebenarnya ini program ini adalah apa namanya kegelisahan kami juga sebenarnya para alumni pengen memberikan informasi, wawasan dan motivasi khususnya. Kan kami juga sudah memiliki banyak pengalaman, mungkin pengalaman kuliah, pengalaman kerja dan lain sebagainya yang bisa mungkin nanti akan menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua, baik yang siswa-siswi Saka maupun alumni yang baru aja lulus, seperti yang kemarin 2018, 2019, 2020 mungkin. Oke, terima kasih juga atas perkenaannya dari Mas Zikri Hasan Basri dan Mas Aap yang sudah mau diribetin, mau diganggu waktunya untuk memberikan motivasi kepada adik-adik, khususnya Mas Zikri, bagaimana nanti pengalaman Mas Zikri sampai kuliah di luar negeri, yaitu di Amerika Serikat. Perlu teman-teman ketahui, untuk Mas Zikri Hasan Basri ini adalah alumni 2013, sedangkan Mas Abdul Adim Azuri itu alumni 2014. Betul ya Mas ya, Mas Ab ya? Benar Mas. Oke, siap. Oke, izinkan saya untuk sebelum acara dimulai, kita mungkin bisa baca slide terlebih dahulu untuk tata tertibnya. Apa sudah muncul di layar? Ya, sudah. Ya, terima kasih Bu.
Saya langsung ke peraturan webinar ini. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman, mungkin juga sudah baca ya di email ya, karena kan sudah dikirimkan email semalam, tapi nggak ada salahnya untuk saya ingatkan kembali. Yang pertama, peserta memastikan koneksi internet terlebih dahulu. Pastikan dalam keadaan hening ya, maksudnya ketika nanti mendengarkan presentasi, diminta untuk keadaan hening atau tidak berisik. Yang kedua adalah diharapkan bergabung ke dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Acara akan dimulai pukul 10, sekarang sudah pukul 10 lewat. Peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera ketika presentasi dimulai. Jadi harapannya akan ada interaksi antara narasumber dengan teman-teman semua. Lalu tidak diperkenankan menyalakan mikrofon saat pemaparan materi berlangsung, kecuali terjadi interaksi antara narasumber, moderator, dan para peserta. Nomor 6, display name akun Zoom meeting dapat diatur menjadi nama underscore kelas untuk teman siswa-siswi SMA 1 Kalasan. Lalu untuk alumni, nama underscore alumni tahun berapa gitu. Untuk ibu guru yang tersayang dan bapak ibu guru mungkin kalau ada, mungkin bisa nanti nama saja. Ini sepertinya ada Bu Endang ya. Selamat siang Ibu Endang. Selamat siang sayang. Terima kasih ya Bu sudah mau bergabung Bu. Iya ya sayang ya. Saya izin lanjutkan ya Bu ya. Untuk ya silakan. Untuk nomor 7, untuk sesi tanya jawab, peserta yang mengikuti diskusi dapat menuliskan pertanyaan di ruang chat box. Jadi teman-teman silakan ketika nanti narasumber memberikan presentasi, silakan sambil chat box aja nanti. Jadi nanti akan dipilih oleh moderator secara acak untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, jadi secara live gitu kepada narasumber. Oke, terus, nah ini nggak kalah pentingnya, nomor 8, setelah acara selesai, mungkin sebelum acara selesai, mungkin bisa teman-teman boleh minta tolong untuk mengisi evaluasi kami untuk ke depan agar webinar ini makin bagus dan makin bermanfaat bagi teman-teman gitu intinya. Bisa nanti ada teman-teman juga yang chat di ruang meeting, ruang Zoom meeting dengan bit.ly/eval_skosaka. Lalu yang nomor 9, nah ini juga menarik, diimbau untuk seluruh peserta agar dapat mendokumentasikan foto saat webinar berlangsung. Jadi mungkin dari awal ataupun di pertengahan ataupun di akhir silahkan di screenshot atau apapun lah terserah. Nantinya akan ada story challenge buat teman-teman alumni dan peserta. Bisa di story challenge di Instagramnya masing-masing. Dan jangan lupa untuk menandai Instagram @skosaka_ dan @praboambara. Bagi 3 pemenang yang beruntung berhak mendapatkan door prize berupa pulsa sebesar 50.000 per orang. Jadi dibikin semenarik mungkin ya story-nya gitu. Nanti akan kita pilih 3 orang yang story-nya paling bagus, paling menarik gitu lah. Itu intinya. Oke, itu mungkin tata tertib selama webinar ini. Kita mungkin akan langsung ke acara inti, tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada webinar kali ini, yaitu Mas Abdul Adim Azuri, Sarjana Hukum. Bisa disapa Mas Aap, Angkatan 2014, lulusan Saka Angkatan 2014. Untuk CV-nya, Mas Aap lahir di Klaten 21 Maret 1996. Wah, ini berarti sama dengan saya mungkin ya. Oh, salah. Mudaannya sama dengan saya Mas Aap ya. Terus alamat di Tapan Karanglo RT 6 RW 1 nomor 43 Purwomartani Kalasan, Sleman, DIY. Wah, ini Mas Aap ini salah satu murid berprestasi juga di SMA Negeri 1 Kalasan, teman-teman. Beliau juga ketua OSIS ya Mas ya, ketua OSIS
2013-2014 ya periodenya ya. Betul Mas Aap? 2012-2013 Mas. 2012-2013 ya. Ini salah satu murid berprestasi. Salah satu prestasinya juga di SMA Negeri 1 Kalasan pernah menjadi the best delegation of jejak tradisi budaya Central Java, East Java, Yogyakarta di Yogyakarta dan Surakarta yang diadakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini semacam penelitian ya Mas Aap ya? Iya, penelitian Mas tentang budaya dan tradisi. Tentang filosofi and law of gamelan. Lalu di tahun 2013 juga meraih gold medal of jejak tradisi nasional di Makassar yang diadakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga, penelitian juga berjudul Kapal Pinisi Penerjang Angin Laut Mamiri. Wah, keren banget ini. Lalu lulus Saka 2014 ya Mas ya. Kemudian 2017 Mas Aap berkesempatan untuk menjadi pembicara on Society of Interdisciplinary Business and Research di Hong Kong conference ya Mas ya. Udah sampai luar negeri ini, Mas Aap luar biasa. Dengan judul risetnya A Creative, Innovative, and Solutive Transportation for Indonesia with its setback and how to tackle them. Case study-nya phenomenon of Gojek ya Mas ya. Oke, yang tahun 2018 Outstanding Student Award in Competition kategori Faculty of Law University Gadjah Mada. Ini Mas Aap juga mendapatkan apresiasi dari UGM sebagai mahasiswa ya Mas ya, mahasiswa terbaik. Lalu Mas Aap lulus S1 Sarjana Hukum di UGM tahun 2018 ya Mas ya. Terus sekarang sedang S2 di UGM juga ya Mas ya. Iya. Sesuai dengan sarjana hukum juga ya Mas ya, innovation ya, nggak jauh-jauh dari hukum ya Mas. Inovasi kebijakan. Okay. Mungkin itu saja dari saya. Saya persilakan kepada Mas Aap menyampaikan atau menjelaskan dan membawa jalannya acara ini. Monggo Mas Aap, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Enggar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada adik-adik semuanya, rekan-rekan semuanya, serta Bapak dan Ibu Guru perwakilan dari SMA Negeri 1 Kalasan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali kepada panitia Sekosaka karena telah memberikan wadah yang luar biasa pada teman-teman untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi pengetahuan juga. Sehingga dan luar biasanya pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang alumni Saka 2013 dan udah melalang buana lah di mancanegara gitu. Jadi udah nggak bisa diremehkan lagi kemampuannya gitu. Tapi nanti banyak kita sharing dengan beliau, banyak cerita-cerita juga. Monggo sama rekan-rekan yang mungkin mau sharing juga, mau bertanya juga kiat-kiatnya gimana dan segala macam. Sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu kami beritahukan bahwa nanti rekan-rekan boleh bertanya melalui chat box. Begitupun ketika jalannya materi yang disampaikan nanti oleh narasumber kita, teman-teman boleh langsung bertanya. Nanti apabila kiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung diinterupsikan ke narasumber, nanti bisa langsung kita sampaikan ke narasumber secara live gitu ya. Terlebih dahulu tentu akan saya bacakan CV dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Mas Zikri Hasan Basri, alumni SMA Negeri 1 Kalasan angkatan 2013. Saat ini beliau menempuh pendidikan S3-nya atau PhD di University of Petersburg di Amerika berkaitan dengan Molecular Biopics and Structural Biology. Sebelumnya beliau telah menyelesaikan gelar sarjananya atau bachelor-nya di University of Montana di Amerika juga pada tahun 2017. Berkaitan dengan
penghargaan yang pernah beliau dapatkan. Ada banyak sekali ini penghargaannya, tapi akan saya sampaikan secara singkat dan beberapa, karena tentu teman-teman udah nggak sabar pasti sama materinya. Jadi secara umum saja, beliau banyak mendapatkan penghargaan berkaitan dengan Leadership, Achievement, and Service Award dari University of Montana, masuk dalam Dean List juga di University of Montana, terus mendapatkan award berkaitan dengan Student Leadership and Diversity, dan ketika berkuliah di Montana, beliau juga mendapatkan scholarship, Chemistry Scholarship Award tahun 2015. Research-nya pun ada banyak sekali penelitian yang sudah beliau lakukan. Ketika undergraduate student research, kemudian saat ini juga beliau masih research berkaitan dengan PhD programnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, karena ini ada banyak istilah-istilah biologi ya, nanti saya takut salah bacanya justru. Setidaknya itu berkaitan dengan demonstrated the power of EPR to capture flexibility change of DNA when bound to echo RV in solution. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Zikri. Tidak hanya itu, beliau juga punya pengalaman berkaitan dengan pengajaran, teaching experience-nya. Pernah menjadi med tutor juga, kemudian pernah menjadi asisten dalam undergraduate student teaching saat beliau menjadi asisten dalam graduate student teaching. Beliau juga pernah berkesempatan untuk menyampaikan presentasi dalam MBSB Symposium 2019. MBSB ini berkaitan juga dengan biologi, dan masih banyak lagi. Mungkin itu sudah sedikit menggambarkan bagaimana berpengalamannya narasumber kita kali ini. Jadi untuk lebih singkatnya, kita berikan waktu kepada Mas Zikri untuk menyampaikan pemaparannya, dan diizinkan juga untuk menyampaikan secara slide maupun secara video secara langsung. Dan sekali lagi diingatkan kepada rekan-rekan, apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke chat box. Terima kasih, monggo Mas Zikri. Ya, sama-sama, Aap. Terima kasih untuk pengenalannya. Sejujurnya aku tidak mengharapkan kamu untuk memberikan semua yang di CV-ku, karena sejujurnya aku tidak begitu ingin orang sekarang melihat aku sebagai orang yang agak lebih tinggi sekarang ya. Jadi presentasiku sekarang ini, why I went to America, aku punya 3 tujuan. Tujuan pertama aku adalah menunjukkan bahwa sebenarnya aku tidak terlalu berbeda dengan kalian. Tujuan kedua, ya tentunya juga untuk menjelaskan bagaimana aku bisa keluar ke Amerika, dan mungkin beberapa hal yang bisa kalian ambil untuk jika ingin mencoba keluar ke Amerika. Dan hal ketiga, tujuan ketiga mungkin lebih untuk semua sih, tidak hanya tentang Amerika saja, tapi juga tentang masa depan dan apa yang bisa kalian harapkan selama kalian masih di SMA ini, atau mungkin setelah lulus, setelah S1, S2, S3. Jadi aku mulai ya, dan sekarang tujuanku adalah untuk menunjukkan bahwa aku tidaklah begitu beda dengan kamu. Sebelum aku mulai, aku harus minta maaf karena bahasa Indonesiaku mungkin akan patah-patah sedikit ya, karena aku udah agak lama nggak latihan. Aku latihannya hanya jika berbicara dengan orang tua, dan itu hanya ada kayak telepon mungkin sekali seminggu atau sekali sebulan. Jadi aku akan minta maaf, dan sejujurnya ini bukanlah kebanggaanku lah untuk melupakan bahasa awalku. Tapi jika harap bisa mengerti apa yang aku bicarakan. Jika aku perlu bertanya apakah bahasa Indonesia ini, aku juga akan minta maaf, tapi aku harap presentasi ini bisa berguna untuk kalian semua. Untuk mengawali ini, aku ingin menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa aku sama seperti kalian ya. Aku pergi ke Saka lulus tahun 2013, dan aku kelihatan dalam
seingatku kata-kata ini, aku masih double kan, masih kopla pada masa-masa itu kan, masih muda, masih awal. Dan itu yang menyenangkan, masa-masa SMA aku itu sangat menyenangkan sekali. Tapi setelah lulus, aku masuk ke University of Montana, di mana aku masuk sebagai di bagian International Student Association, intinya organisasi sebagai untuk murid-murid internasional supaya mereka bisa lebih aman berada di Amerika. Dan aku juga bekerja sebagai mengajar matematika dan kimia intinya lah. Setelah aku lulus S1 saya di bidang biokimia, aku sekarang kerja di S3 dalam struktural biologi, dan inilah inti sekarang aku. Aku sekolah di S3 ini gratis, dan aku juga dibayar per bulan, karena aku walaupun masih belajar, aku juga bekerja sebagai peneliti. Aku dibayar $2,400 per bulan. Aku kurang yakin apa konversi dolar ke rupiah. Aku agak lupa, maaf, nggak begitu mikirin sih. Tapi sekarang aku kerja sebagai di S3 sebagai peneliti, di mana aku menggunakan intinya magnet besar. Aku menggunakan magnet besar, dan ini alat yang sangat mahal, di mana harganya itu $3 miliar. Aku menggunakan alat ini untuk mempelajari bagaimana protein bergerak dan bagaimana DNA bergerak di intinya di tubuhmu, bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka bekerja. Tapi sekali lagi, aku tidak akan berbicara banyak tentang apa yang aku lakukan, karena sejujurnya aku ingin memberi motivasi kan, dan aku harap dengan cerita di mana aku berada sekarang memberikan satu motivasi apa yang bisa kalian sampai di akhirnya. Jadi why I went to America? Kenapa aku ke Amerika kan? Jika aku membandingkan Indonesia dan Amerika, kita harus lihat edukasinya ya. Kali ini aku ngambil foto ini dari Google, nggak ada, aku nggak tahu ini benar atau nggak. Tapi kan kenyataannya kan, jika kalau kalian lihat jadwal kalian mempelajari sekitar 11 atau mungkin lebih mata pelajaran per semester per tahun, ya. Jika kamu bandingkan sistem edukasi itu dengan sistem edukasi di Amerika di SMA, per semester per tahun mereka hanya belajar 5-6 mata pelajaran. Kenyataannya edukasi Indonesia itu lebih bagus daripada Amerika. Aku cukup bisa mengatakan ini dengan keyakinan karena saat aku di kuliah di University of Montana, tahun pertama dan tahun keduaku, aku mempelajari hal yang telah aku pelajari di SMA. Jadi ini kenyataan yang aku ingin berikan. Kalian, anak-anak di SMA sekarang ini, kalian sebenarnya sudah sepintar anak-anak yang di kuliah di Amerika sekarang ini. Itulah kenyataannya. Jadi jika kalau kita ambil secara objektif, edukasi Indonesia itu memang lebih bagus dari Amerika. Itu aku bisa mengatakan itu karena aku sudah kerja sebagai guru kimia dan guru matematika. Tetapi jika aku bisa bilang ya, menurutku ada sisi negatifnya dari edukasi Indonesia. Ini bukanlah sisi negatif dari edukasi, dari pandangan edukasi, tapi dari pandangan mental menurutku. Karena kenyataannya, jika kamu tanya kepada aku, kenapakah aku ke SMA 1 Kalasan, aku akan menjawab, karena itu dekat dengan rumahku. Jika kamu tanya pertanyaan itu ke kakak adik saya, kakak saya sekarang, dia sudah lulus S3-nya, dan dia sekarang bekerja sebagai profesor di University of Illinois di Amerika juga, dan dia pergi ke SMA 3. Jika kamu tanya adik saya, dia sekarang bekerja sebagai asisten penelitian di Amerika juga, dia pergi ke SMA 8. Jika kamu tanya adik saya yang paling muda, saya minta maaf fotonya, tapi aku hanya ambil foto ini dari Facebook-nya. Dia nggak tahu ngambil foto ini, dia tidak senyum-senyum kan. Dia sekarang juga S1 di Amerika, dan dia pergi ke SMA 3. Inilah kenyataannya. Jika orang dari luar keluargaku melihat bagaimana aku ke SMA-nya, dibandingkan murid dengan kakak adik saya, mereka akan bilang,
aku mungkin tidaklah sepintar kakak adik saya. Dan ini masalah, bukanlah masalah, tapi mungkin pandangan umum Indonesia sekarang, di mana kita sangat suka membanding-bandingkan nilai kita sebagai murid, nilai sekolah kita dibandingkan nilai sekolah lain. Itu adalah kenyataan Indonesia sekarang. Mungkin itu masaku ya. Aku tidak tahu bagaimana, apakah itu masih nyata benar di masa sekarang. Tapi kenyataannya kita memang suka ya membanding-bandingkan tingkat. Jadi saya salah paham, tingkat itu mungkin penting, tapi tingkat itu bukanlah semuanya. Tentunya dan tekanan ini nggak hanya di situ saja kan. Tekanan itu tidak hanya di mana kamu milih SMA-mu. Tekanan ini masih berjalan selama SMA. Saat kalian di kelas 10, maaf, tentunya kalian melakukan macam-macam kegiatan kan. Saat aku kelas 10, aku ikut OSIS, aku melakukan taekwondo karena les ekstrakurikuler kan. Dan tentunya aku pramuka karena memang harus kan. Tapi saat kelas 10, kalian juga punya tekanan di mana kalian harus memilih minat kan. Kalian harus pilih di mana kamu mau masuk IPS atau IPA. Dan sejujurnya ini tekanan karena sebagian besar umum Indonesia juga mikir IPA itu lebih bagus daripada IPS. Murid IPA itu lebih pintar daripada murid IPS. Dan ini menurutku ya, ini tekanan ini sangat parah, terutama tekanan ini sudah ada untuk murid-murid, anak-anak yang menurutku sih masih muda. Karena kan aku tidak tahu apakah kalian pernah melihat ini, tapi kan ada kasus-kasus di mana murid-murid berusaha ingin masuk ke IPA, tapi terus sadar kalau mereka tidak bisa, dan mereka menangis karena orang tua mereka maunya mereka masuk ke IPA. Jadi tekanan masuk SMA sudah ada. Tekanan setelah kelas 10 masih ada. Kelas 11, untungnya kelas 11 menurutku adalah tahun terbaik di SMA. Karena sejujurnya kalian belum punya tekanan apa-apa. Saat aku kelas 11, aku ikut macam-macam kegiatan, OSIS, ROHIS, Degaza. Aku tidak tahu Degaza masih ada nggak di Saka, tapi itu sudah klub jurnalis di sana, dapat bahasa Inggris, dan aku masih ikut pramuka, karena sejujurnya aku tuh sangat bosan kelas 11. Aku nggak mau pulang, karena kalau aku pulang, gak ada kerjaan, aku hanya tidur. Jadi aku sengaja ikut-ikut kegiatan macam-macam lah intinya. Jadi kelas 11 menurutku adalah tahun terbaik di SMA, karena itu adalah di mana kalian bisa mengeksplorasi apa yang kalian suka. Tentunya terus kelas 12 kan, itu yang menurutku ya tahun yang cukup menakutkan, karena setelah itu kalian tidak punya banyak kegiatan-kegiatan lain. Kalian fokus ujian, bahkan kalian ikut les setelah sekolah kan, karena sejujurnya kalian sekarang sudah mulai fokus bagaimanakah aku bisa dapat nilai yang bagus, supaya aku bisa masuk jurusan yang bagus, supaya aku bisa masuk ke sekolah yang bagus. Ini tekanan terakhir di SMA kan, kalian harus pilih jurusan dan sekolah. Sejujurnya ini tekanan yang paling menyedihkan, karena kita tahu saat kalian masuk kuliah, sejujurnya agak sulit untuk ganti jurusan kan. Begitu kalau kamu milih jurusan, kamu sudah harus berkomitmen bahwa inilah masa depanku, inilah karirku. Saat kalian memilih ini, kalian masih berumur 17, 18, 16. Kenyataannya, karena opini umum sudah punya pikiran, oke, UGM, kedokteran, itulah jurusan yang bagus, itulah sekolah yang bagus. ITB, itulah sekolah yang bagus. Dan kalian sekarang harus berkompetisi dengan murid senasional untuk mendapatkan tempat itu kan? Menurutku ini, aku harap tidak terlalu menakut-nakuti kalian, tapi kasihannya ini kenyataannya. Jadi jika kamu bertanya apakah lebih baik Indonesia atau Amerika, tergantung kan, secara objektif enggak. Sekarang aku akan bilang kalian lebih pintar karena edukasi Indonesia lebih bagus dibandingkan Amerika. Tapi kenyataannya kalian terlalu banyak kena tekanan,
tekanan mental ranking, opini orang lain, dan kompetisi bersama sesama. Dibandingkan Amerika, sistem edukasi mereka tidak seketat kita, tetapi juga karena saat mereka kuliah, mereka lebih bebas. Kalau mereka masuk jurusan, mereka bisa ganti jurusan entah kapan, bukan masalah. Tentunya sih negatifnya, karena mereka juga punya banyak pilihan, mereka juga bisa tersesat sih, karena mereka juga tidak tahu mau jurusan apa yang mereka inginkan. Jadi, sejujurnya, jika kamu bertanya aku, kenapa aku ke Amerika, aku hanya ingin, sejujurnya aku tidak ingin mengikuti tekanan-tekanan ini lagi lah. Aku tidak ingin berkompetisi dengan anak-anak lain. Jadi aku pergilah ke Amerika. Jika kamu bertanya sekarang, bagaimana aku ke Amerika? Tentunya ya, kalau aku misalnya mau ke Amerika, aku benar-benar harus tahu bahasa Inggrisku ya. Aku belajar bahasa Inggris dari nonton TV. Saat aku sejak kecil, aku sih tidak, jujur, aku tidak begitu suka drama Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian suka nonton drama Indonesia, dan itu bukan masalah, nggak ada opini apa-apa. Tapi sejujurnya aku lebih suka nonton TV bahasa Inggris ya. Menurutku lebih menyenangkan, dan sejujurnya aku belajar lebih banyak dari situ. Inti dari ini adalah, jika kamu ingin mempelajari bahasa baru, aku harapkan kalian melakukan lebih suatu sistem imersi kan. Aku tidak tahu apakah kalian pernah mendengarkan kisah ini di mana orang pergi ke negara lain dan mereka bisa mempelajari bahasanya lebih cepat karena mereka selalu mendengarkan bahasa ini tiap hari. Mereka harus berusaha bisa berbicara bahasa ini. Karena ada sistem imersi di mana kamu selalu mendengarkan bahasa ini, kamu mulai mengerti bahasa ini. Menurutku, nonton TV, hanya menonton TV dengan bahasa Inggris, inilah sistem imersiku. Aku tidak perlu ke Amerika langsung untuk mempelajari bahasa Inggris. Nonton TV juga adalah salah satu cara di mana aku bisa mempelajari bahasa Inggris dalam konsep keadaan sehari-hari. Tentunya tidak hanya nonton TV ya, bahkan dengan mendengarkan musik itu juga hal yang bisa aku lakukan. Aku mendengarkan musik bahasa Inggris, karena aku suka musiknya kan, aku suka musiknya bahasa Inggris. Aku mempelajari apakah lirik-liriknya, apakah arti-artinya. Dan tentu aku di SMA aku juga ikut banyak debat bahasa Inggris, di mana aku mulai berlatihan berbicara bahasa Inggris. Walaupun aku mengatakan hal-hal ini, aku harap kalian tidak mengambil bahwa, oh, inilah bagaimana aku belajar bahasa Inggris, maka dari itu aku tidak perlu ke kelas bahasa Inggris. Itu bukanlah yang aku katakan. Yang aku katakan adalah inilah cara yang baik untuk mulai terbiasa dengan bahasa Inggris. Kelas bahasa Inggris di sekolahmu adalah cara di mana kamu bisa membuat bahasa Inggris itu lebih sempurna. Setelah aku merasa nyaman dengan bahasa Inggrisku, aku melakukan ujian. Ujiannya namanya SAT. Intinya SAT itu adalah, bayangkan bahwa itu adalah ujian akhir untuk anak-anak SMA di Amerika, dan itulah ujian yang dipakai untuk kuliah di sini, di mana mereka memilih apakah kamu bisa ke kuliah sana atau tidak. Tentunya setelah itu aku juga perlu beasiswa kan. Kuliah di sini tidaklah murah. Jadi aku harus bekerja keras untuk mencari beasiswa apa yang aku bisa dapatkan, bagaimana, seberapa mereka bisa memberi aku kan. Untuk semua ini aku harus bekerja keras untuk bisa di sini. Dan bagaimana rasanya ke Amerika? Sejujurnya menyenangkan. Aku sudah bilang aku ikut asosiasi murid internasional, di mana aku ini bekerja sebagai, saat itu aku bekerja sebagai MC di festival internasionalnya. Aku juga bertemu banyak teman-teman baik di Amerika, teman dekat yang aku masih berbicara sekarang, dan aku juga bagian band saat itu, di mana sebagian besar teman-teman Jepang, tapi juga ada teman Amerika di sana. Jadi di akhir ini aku ingin bertanya, bagaimanakah aku bisa memberi motivasi kepadamu kan? Saat aku membuat presentasi ini, aku
aku kesulitan kan, karena sejujurnya aku tidak bisa mengatakan kamu bisa, aku tahu kamu bisa, karena sejujurnya bagi kalian yang mungkin tidak terlalu percaya diri, tidak begitu tahu apa yang kalian inginkan, aku mengatakan pada kamu bahwa kamu bisa, kamu pasti bisa, tidak berarti apa-apa. Tapi yang bisa aku katakan pada kalian bahwa sejujurnya konsep sukses itu sangatlah subjektif. Menurutku aku sekarang sukses karena aku suka sebagai peneliti. Aku senang sekali bisa masih belajar intinya. Sejujurnya bagi kalian tidak, paling sebagian besar kalian tidak mau belajar lagi. Setelah SMA, kalian ingin kerja, dan sejujurnya nggak apa. Aku sangat suka mempelajari hal baru. Dan aku sangat senang masih bisa sebagai peneliti, itu masih bisa belajar. Jika aku bisa memberi saran, sekarang bagi kalian yang masih kelas 10, pikirlah baik-baik apakah kekuatanmu. Jika aku bisa bilang sekarang ya, aku tidaklah sempurna sebagai anak SMA dulu. Jika kamu tanya, apakah nilaiku dalam matematika, kimia, fisika, aku kan bilang, nilaiku cukup bagus lah. Jika kamu bertanya, apakah nilai ulanganku dalam bahasa Jawa, aku akan bilang, aku harus remedi hampir tiap kali. Jika aku ulangan bahasa Jawa terus tidak perlu remedi, seluruh kelasku tepuk tangan. Nah, lucunya kan, kenyataannya kalau aku ulangan sejarah, aku nggak pernah percaya diri. Aku mungkin hampirlah bisa lewati tanpa remedi, tapi kadang aku harus juga. Jika aku bisa beri saran pada kalian anak kelas 10, pikirlah apa kekuatanmu. Aku tahu kekuatanku itu dalam matematika, fisika, dan kimia. Dan sejujurnya selama aku SMA, aku lebih fokus untuk mendapatkan nilai 10, nilai 9, 90, 100 di mata pelajaran itu. Yang lain, jangan salah paham, aku tidak ingin bilang kalian bahwa kalian lebih baik gagal mata pelajaran yang lain. Minimal lah belajar supaya kamu bisa lulus kelas-kelas mata pelajaran yang lain. Karena sejujurnya nilai kamu sebagai orang dewasa setelah kalian masuk SMA, setelah lulus SMA, sebagian besar kalian akan fokus pada karir di mana kamu merasa nyaman kan. Jika kamu benar-benar bagus dalam politik, ya kamu memang harus lebih baik masuk ke IPS kan. Jika kamu benar-benar bagus dalam matematika, ya silahkan. IPA mungkin lebih baik untuk kamu. Kenyataannya gini, aku ingin kamu berdiskusi dengan teman-teman atau keluarga tentang IPA atau IPS, karena sejujurnya aku benar-benar tidak suka di mana orang berpikir bahwa anak-anak IPA itu lebih bagus daripada anak-anak IPS. Aku tidak pernah suka itu. Dan kenyataannya, jika kamu tanya, aku sangat buruk dalam IPS. Sejarah aku parah. Geografi, maaf, aku juga parah. Kenyataannya, nilaimu bukanlah nilai, aku ulangi lagi. Nilai mata pelajaranmu bukanlah nilaimu. Nilai IPA atau nilai IPS bukanlah nilaimu. Nilaimu adalah nilai mata pelajaran yang benar-benar kamu suka. Karena sejujurnya nilai mata pelajaran yang kamu suka adalah hal yang akan kamu pelajari di masa depan lagi. Untuk kelas 12, jika aku bisa sarankan, kalian punya tekanan lebih tinggi ya kan sekarang, karena sejujurnya kalian harus memilih jurusan yang untuk masa depanmu. Dan sekarang mungkin kalian punya tekanan dengan opini kan. Tentunya mungkin sebagian besar kalian ingin berusaha untuk kedokteran di UGM atau ITB atau entahlah. Dan jika itu yang kau inginkan dan kamu merasa itu benar-benar bagus untuk kamu, dan silahkan. Tetapi jika itu alasanmu karena misalnya orang tuamu ingin kedokteran, atau misalnya teman lain sukanya kamu kedokteran, aku harap itu bukanlah alasanmu. Karena sejujurnya menurutku sukses itu di mana kamu berada di karir yang kamu benar-benar suka, bukan karir yang orang lain suka. Tentunya sih, karena ini memang tentang why I went to America, aku
bisa memberi saran jika kamu ingin mau ke Amerika. Jika kamu ingin ke Amerika, aku sarankan untuk melihat ujian-ujian ini, TOEFL atau SAT. Sejujurnya kan tentunya ya, ini minimal jika kamu ingin ke Amerika, nilai ini akan berguna bagi masa depan karena kuliah di Amerika akan melihat nilai ini sebagai bisakah kamu berbicara secara konversasi setiap hari lah di Amerika. Dan tentunya kamu juga akan perlu beasiswa, dan ini mungkin adalah tantangan yang lebih berat karena sejujurnya kamu akan perlu beasiswa dan banyak-banyak sekali. Saat aku memulai S1-ku, beasiswaku pada akhirnya untuk per tahun aku bisa dapat $33.000 per tahun. Aku beruntung sekali aku bisa mengambil semua beasiswa itu. Tapi sejujurnya ini adalah mungkin hal yang mungkin agak susah, dan aku bukannya ini tidak mungkin, tapi akan agak susah. Tetapi jika kalian mau nyoba ke S2 atau S3 di Amerika, ini lebih mudah karena sejujurnya tantangan kalian hanyalah ujiannya. Tantangan kalian hanyalah TOEFL atau GRE. Itu juga lah ujian tingkat kuliahnya sana. Dan sejujurnya setelah ini kalian tidak perlu beasiswa. Karena jika kalian masuk S2 atau S3 di Amerika, biasanya kuliah itu gratis dan kalian dibayar untuk biaya hidup kalian. Itulah keadaanku sekarang. Aku S3 karena aku tidak perlu bayar apapun. Ini semua gratis bagiku dan aku dibayar gaji untuk belajar S3-ku. Pada akhirnya hanya inilah presentasiku. Harapanku kalian bisa melihat bahwa saat aku SMA, aku hampir sama seperti kalian. Aku tidaklah beda, karena kenyataannya aku tidaklah sempurna. Aku ada mata pelajaran yang parah, aku ada mata pelajaran yang baik. Aku harap bisa mengatakan pada kalian bahwa sejujurnya sukses atau hal yang kalian inginkan itu lebih penting tergantung pada kalian, bukanlah tergantung pada orang lain. Dan jika kalian punya pertanyaan lain berdasarkan bagaimanakah aku belajar bahasa Inggris lebih banyak lagi, atau bagaimanakah aku bisa lebih efisien dalam belajar hal-hal yang aku inginkan, aku akan senang hati menjawab pertanyaan itu. Ya itu saja sih presentasiku. Aku tidak tahu apakah ini sudah cukup atau tidak, tapi ya terima kasih untuk mendengarkan pada presentasiku. Dan aku tidak tahu bagaimana menutup ini. Aku akan memberikan ruang ini ke Aap lah. Maaf, aku tidak pintar dalam presentasi ini. Siap. Makasih Mas Zikri. Luar biasa banget. Banyak banget cerita yang tadi kita dapetin. Ada banyak catatan yang saya tulis di sini ya. Tapi ada satu hal yang menarik. Bahwa poin yang tadi sangat dihayati Mas Zikri itu sukses itu bukan berada pada karir yang orang lain suka, tapi pada bidang yang kamu suka. Gitu. Tadi itu sangat luar biasa ya. Jadi pada intinya memang sebenarnya pilihan terakhir itu tetap ada di kamu, gitu. Untuk kemudian menentukan dalam bidang apa dan mungkin bahkan sampai ke mau di negara mana gitu. For example, Mas Zikri akhirnya memilih Amerika dengan bidangnya biologi karena ketertarikannya dan segala macamnya. Dan berjalan lancar mungkin sampai sekarang, tapi pasti banyak tantangan dan segala macamnya. Karena memang itu yang disukai, akhirnya tantangan-tantangan itu dilewati dengan suka juga gitu. Karena yang dilakukan memang udah yang dicintai sama Mas Zikri. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, Mas Zikri. Ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ke teman-teman yang ikut webinar ini, yaitu tantangan terbesar apa, Mas, dalam menempuh pendidikan di Amerika pada posisi S1 gitu. Karena kita jarang ya, Mas ya. Teman-teman di Saka mungkin masih jarang gitu. Begitu lulus SMA, S1-nya langsung di luar negeri gitu. Karena lebih banyak kan S2-nya atau S3-nya yang di luar negeri. Nah, ini ketika S1-nya langsung di luar negeri itu tantangan terbesarnya apa? Mungkin dari pertama masuknya sampai di sananya seperti apa gitu.
menurutku ya, sebagai orang Indonesia pergi ke Amerika, tantangan terbesar menurutku tentunya ada dua ya. Tantangan utama tentunya adalah komunikasinya kan. Aku saat tiba itu memang lebih aku tidak terlalu begitu percaya diri lah. Awalnya sih hanya ya masih shy itu apa ya? Sorry, maaf, aku lupa. Malu. Terima kasih. Malu, masih agak malu sih kadang-kadang. Tetapi setelah beberapa minggu, beberapa bulan suka ngomong bahasa Inggris dengan anak-anak di sini, aku lebih nyaman. Sejujurnya, aku sekarang pada tingkat di mana jika aku misalnya di kamarku atau lagi kerja, terus aku sedang berpikir, aku sekarang pada tingkat di mana aku berpikir dalam bahasa Inggris. Itulah pada akhirnya kan ini sistem imersinya kan, karena aku selalu berada di sekitarku selalu berbahasa Inggris, akhirnya aku juga mengadopsi bahasa Inggris ini kan. Dan tentunya kalau sudah lihat aku juga sudah melupakan beberapa kata-kata bahasa Indonesia. Tantangan kedua menurutku adalah berusaha untuk berbicara dengan orang lain. Jika kalian ingin ke luar negeri dan kalian misalnya berhasil, salah satu contoh yang sangat umum adalah orang-orang Cina suka bersama orang-orang Cina. Orang-orang Indonesia suka bersama orang Indonesia. Jadi mereka berkelompok pada akhirnya. Jadi mereka berkelompok dengan murid-murid yang sama negaranya, memang karena mereka lebih nyamannya gitu kan. Dan bukan masalah sih, tapi sejujurnya jika kalau ingin benar-benar belajar, merasa nyaman di kelompokmu sendiri itu bukanlah hal yang baik menurutku ya. Jika kamu ingin benar-benar belajar, lebih baik kamu untuk keluar dari kelompok negara. Tentunya bukan masalah. Aku tidak bilang janganlah berteman dengan anak-anak Indonesia. Aku tidak bilang begitu. Yang ingin aku bicarakan adalah cobalah untuk keluar dari comfort zone-mu, zona nyamanmu. Maaf, aku kurang tahu apa istilah Indonesianya. Tapi intinya, janganlah merasa terlalu nyaman. Karena sejujurnya, ke Amerika itu memang nggak sulit. Tetapi kamu tidak akan berhasil melalui Amerika dengan merasa nyaman pada akhirnya. Jujurnya, untuk setiap tantangan kamu lalui, kamu harus keluar dari sifat nyamanmu dan harus mencoba hal yang baru. Dan itulah kenyataannya. Untuk jika ingin mau sukses, kalian harus mencoba. Sejujurnya kan ini bukan hanya tentang Amerika juga ya. Di mana di bidang apapun, inilah hal yang sama. Oke. Intinya keluar dari comfort zone, keluar dari zona nyaman gitu ya Mas ya? Iya. Ini udah ada beberapa pertanyaan Mas. Mungkin kita persilakan terlebih dahulu ke Destriananda, 12 IPS 2. Mungkin bisa di-on-kan kameranya dan mikrofonnya biar bisa langsung nanya ke Mas Zikri. Meskipun sebenarnya udah chat pertanyaannya di sini, tapi kelihatannya lebih asik nih kalau langsung nanya ke Mas Zikrinya. Sejujurnya aku lebih suka jika kalian terserah anak SMA atau alumni berbicara dengan aku langsung, karena sejujurnya sekali lagi aku ingin kalian melihatku sebagai orang yang sama. Aku tidak ingin kalian melihatku sebagai orang yang lebih tinggi. Jika kamu ingin bertanya aku, silakan tanya dan aku akan senang sekali berbicara dengan kamu. Silakan, Destriananda. Halo. Kita di sini sangat siswa untuk gila itu Halo, suaranya agak putus-putus ya Mas Zikri ya? Iya, maaf saya tidak begitu bisa mendengarkan dengan baik. Oke. Kalau gitu saya bacakan ya di chat dari Destriananda ini. Dia tanya berkaitan dengan beasiswanya. Itu dapat informasi beasiswa dari mana, Mas? Cari-cari beasiswa itu dapat dari mana? Jadi sejujurnya untuk beasiswa mencari daftar beasiswa itu sebenarnya agak mudah, karena kamu dengan mudah bisa Google
scholarship for college in America. Tapi pada akhirnya, begitu kamu begitu, ada banyak sekali website yang sebagai database untuk macam-macam beasiswa. Dan setelah itu, dan tiap beasiswa akan ada tulisannya kayak apakah kondisinya untuk bisa mendaftarkan sendiri gitu. Intinya gitu aja. Jika jawabannya sebenarnya juga agak mudah ya. Google, internet, hanya gitu aja sih. Untungnya jika kamu bisa melakukan SAT, ujian yang aku sebutkan itu, begitu kamu masuk SAT dan udah dapat hasilnya, orang kuliah juga akan mulai merekrut kamu berdasarkan nilaimu. Karena nilaimu itu nilai publik sebenarnya. Nilai publik. Jadi sekolah yang sudah melihat, oh nilaimu benar-benar bagus, mereka mulai mengirimkan email-email, ini mungkinlah sekolah yang baik untuk kamu. Dan mereka juga memberikan harapan, ini mungkin ada, inilah beasiswa yang kita punya, mungkin kamu tertarik lah. Jadi itu jawabanku lah. Google, internet, dan mungkin sekolahnya juga. Ada intinya sebenarnya udah open source ya Mas ya. Kita tinggal mau nggak nih nyari beasiswanya gitu. Oke. Terus dari alumni nih, dari alumni 2013, rekannya Mas Zikri juga. Mungkin Mas Theo Rizky bisa langsung nanya ke Mas Zikri nih Mas. Ini juga alumni luar biasa, ini baru di Jerman sekarang. Terima kasih waktunya. Dan saya tidak seluar biasa itu kok. Saya hanya seperti kata Mas Zikri, saya hanya manusia biasa. Ya, Mas, saya ingin bertanya mengenai itu sih, yang tadi Mas Zikri bilang bahwa di Amerika katanya S2, S3 tuh kuliahnya gratis. Itu sejujurnya saya belum pernah dengar sih. Makanya saya mau nanya itu program apakah itu? Terus itu pertama. Terus mungkin namanya apa? Mungkin nanti biar bisa saya cari juga. Terus bisakah orang luar Amerika kayak orang Indo atau ya orang luar Amerika mendaftar gitu? Kemudian itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, simple question sih. Jadi apakah Mas Zikri ikut PPI juga di sana? Gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, memang tidak pernah sejujurnya orang-orang Amerika di sini karena juga tidak tahu kalau S3 itu murah atau gratis. Jadi ini kenyataannya. Kalau kamu pergi ke website sekolah manapun, mereka akan bilang inilah tuisi harga per tahun untuk sekolah. Akan selalu ada. Tapi kenyataannya untuk setiap program yang mereka punya, mereka akan memberikan kamu tugas. Entah itu tugas untuk mengajar anak-anak S1 misalnya. Untuk menilai ulangan-ulangan mereka misalnya. Sejujurnya mereka kan selalu mempunyai sistem di mana walaupun kamu punya tuisinya, ini akan gratis karena pada akhirnya kalian juga bekerja di universitasnya. Jadi memang aku kan bilang ini, tidak ada sekolah yang akan bilang ini gratis S3-nya. Karena sejujurnya di pandangan universitas ini adalah pengetahuan umum karena mereka yang sudah lewat S1, saat mereka mau nyoba S2, S3, biasanya profesornya sudah ngasih tahu mereka. Tapi ini informasinya nggak ada di website. Jadi jika walaupun kamu tidak pernah dengar ini, memang banyak sih orang-orang Amerika juga tidak banyak dengar ini dan mereka bahkan tidak tahu tentang hal ini. Jadi sejujurnya jika kamu berusaha untuk mendaftarkan sendiri untuk S3 di Amerika, kamu setelah keterima mereka akan bilang, oke, silakan ini tuisinya, tapi kita akan membayarkan semua ini. Dan inilah tugas-tugasmu sebagai kerja di S3 sini. Itulah harga untuk S3-nya jika ingin bilangnya. Untuk pertanyaan kedua, kamu bilang PPI, aku tidak tahu apa itu PPI, maaf. Itu entahlah. Tapi intinya pertanyaanmu kan apakah tentang perkumpulan pelajar itu, Mas?
Perkumpulan pelajar Indonesia yang kuliah di Amerika. Oke, baru dong aku. Sejujurnya aku tidak pernah ikut PPI karena usulan awalku ya, saranku awal kan, aku tidak begitu suka bergerombolan sekelompok anak-anak Indonesia ya. Jangan salah paham, mereka masih temanku. Tetapi sejujurnya aku lebih suka untuk benar-benar ngomong-ngomong sama orang-orang luar juga di sana. Karena sejujurnya itulah bagaimana aku belajar. Pertanyaanmu di manakah bisakah orang Indonesia, ya mungkin misalnya kalian yang sudah lewat S1 atau mau selesai S1, mau mikir mau kemana, kalian sejujurnya memang bisa langsung daftar S3 di sini. Dan semua hal yang tuisi gratis dan di mana kamu bisa dibayar gaji, itu kenyataannya juga berlaku bagi kalian. Bahkan sejujurnya sebagian besar orang Indonesia yang aku temui di sini, mereka kesininya saat mereka S2, S3, bukan pas S1-nya. Jadi ya, aku harap itu menjawab pertanyaanmu, Theo, mungkin. Ya. Ya, itu cukup menjawab lah. Cuman ada satu hal yang agak mengganjal. Cuman ada satu hal yang mengganjal sih. Tadi kan, berarti kuliah gratisnya itu jadi bekerjanya kita bekerja pada mereka itu untuk mengkompensasi tuition fee-nya itu atau bagaimana? Bener nggak? Aku nangkapnya gitu sih. Nangkapnya sih yes, sebagian besar itu kamu bisa menganggapnya seperti itulah intinya. Jadi walaupun kamu punya tuisinya, kamu itu akan dihapus karena pada akhirnya kamu juga akan bekerja untuk mereka. Oke. Tapi pada saat kita daftar kita bayar juga kepada akhirnya. Misal S2 nih di university mana itu bayar tuition fee misalnya anggap $10.000 gitu kan per tahun. Nah berarti kita bayar dulu kan? Kita bayar dulu. Enggak. Jadi ini contoh bagiku ya. Di programku, aku akan ada kayak suatu website di mana inilah tuisi yang perlu kamu bayar. Dan nanti misalnya harganya memang misalnya $10.000 misalnya ya. Akan tertulis di situ. Tapi setelah beberapa hari, administrasi programku akan mulai membayarnya. Jadi aku jujurnya memang nggak pernah bayar sama sekali. Aku nggak bayar apapun sama sekali. Aku tidak perlu membayar dulu, terus mereka ngasih uangnya. Nggak. Itu kan memang ribet ya malahan ya. Jadi mereka memang langsung ngurusinya. Karena tujuannya mereka memang harus, oke, silakan. Kamu di sini untuk belajar, tapi kamu juga di sini untuk bekerja untuk kami. Jadi ngapain kita berusaha mempekerjakan orang di mana keadaannya akan sulit bagi kita kan? Berarti intinya hal seperti itu kalau misalnya pengen kita nggak bayar nih itu bisa dikomunikasikan dengan pihak universitas gitu. Iya, mudah sekali itu. Berarti kalau bisa saya jelaskan alurnya, jadi daftar, keterima, terus kita bertanya gitu pada university, apakah kita bisa nggak usah bayar, kita bekerja buat mereka gitu ya? Iya, jujurnya setelah kalian keterima, mereka kan ngasih surat di mana selamat untuk bisa keterima. Ini di surat ini per tahun inilah gaji yang kalian bisa dapatkan. Inilah stipendmu, inilah uang untuk biaya hidupmu dan macam-macam. Dan itu udah akan menghapuskan semua tuisi yang perlu kamu lakukan. I see, oke, menarik sekali untuk diketahui bisa di-share dengan teman-teman kita yang lain. Soalnya jujur banyak juga nggak tahu, aku juga nggak tahu gitu. Tahu gitu kemarin ke Amerika juga. Benar. Ini hal menarik ya. Karena jarang ini. Jadi daftar dulu terus nanti bisa bilang langsung ke universitasnya. Mungkin kita kasih kesempatan yang lain ya, Mas Rizky ya. Terima kasih. Siap. Makasih juga. Akhirnya jadi tahu lebih detail ini.
Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Zikri bisa di share screen-nya, bisa dimatikan biar teman-teman bisa lihat Oh Mas ya, Zikri jelas gitu. oh, amin, maaf ya. Karena sejujurnya aku nggak perlu melihat aku sendiri kan, jadi aku ngapain aku melihat diriku sendiri. Maaf. Ya. Oke, siap. Ini ada cukup banyak pertanyaan, mungkin bisa kepada Ardana Dea, 12 IPS 1, bisa di-on-kan kameranya sama bisa langsung tanya ke Mas Zikri. Hai. Halo Ardana Dea. Halo Kak, kalau misalnya nggak on kamera gimana? Oh iya boleh, nggak apa-apa. Bukan salah. Oke. Jadi nanya, Kak Zikrinya dulu ngambil tes SE itu online atau gimana gitu? Ya, jadi tesnya bukanlah online. Kasihannya pusat testing di Indonesia itu nggak begitu banyak ya. Jadi kalian daftarnya online tentunya gitulah. Tapi setelah itu kalian juga bisa nanti kalian bisa milih manakah pusat testing terdekat dan kalian harus ke sana pada akhirnya pada tanggal tertentu itu. Maaf, aku harus belagaan. Maaf. Jadi setelah kamu daftar tanggalnya, nanti kalian harus pergi ke pusatnya dan kalian harus mengerjakan ujiannya dengan kertas lah intinya. Aku ingat aku mencoba SAT-nya 2 kali. SAT pertamaku tuh nggak begitu bagus lah, jadi aku melakukan kedua kali. Mungkin aku lupa mengasih detail ini, tapi sejujurnya kalian bisa melakukan SAT-nya berkali-kali. Jadi itu lebih mudah sekarang ya. Jadi karena bisa jika gagal pertama kali, kalian bisa mungkin coba kedua kali setelah ketahui apa yang kegagalan untuk ujian pertamanya ya. Tapi ya itu nggak online, tapi hanya kertas, harus pergi ke pusatnya. Terakhir kali aku harus ke Jakarta sama kemana ya, aku lupa tempat satunya lagi. Tapi itulah, sekitarnya ada beberapa pusat di Indonesia di mana pusat testingnya. Tapi aku nggak begitu ingat di mana aja sih. Mungkin sekarang udah lebih banyak karena sekarang mungkin lebih itu kan berapa 7 tahun yang lalu ya. Sekarang mungkin udah lebih banyak lagi pusatnya. Mungkin bisa cerita Mas Zikri, kenapa ngambil tes 2 kali? Oh, kenapa tes 2 kali ya? Jadi di SAT itu ada tiga bagian. Bagian essay, esai, bagian bahasa Inggris lah intinya, terus bagian matematikanya. Bagian matematika aku ya bagus lah, itu nggak apa-apa. Esai dan bahasa Inggris agak sulit bagiku karena SAT itu sebenarnya agak beda dengan TOEFL ya. Kalau kamu ikut TOEFL, tujuan TOEFL itu mengukur bahasa Inggrismu dalam keadaan sehari-hari. Tujuan SAT itu mengukur bahasa Inggrismu dalam akademik. Jadi bahasa Inggrisnya lebih banyak vocabnya. Bukanlah vocab biasa yang kamu dengar dalam bahasa sehari-hari. Jadi sejujurnya aku parah pada bagian itu karena aku memang nggak begitu punya banyak vocabnya. Jadi setelah ujian pertama, aku lebih banyak mempelajari vocab ini, vocab yang benar-benar untuk akademik gitu. Dan untungnya setelah itu, jangan salah paham, nilainya bukanlah sempurna lagi ya, tapi nilainya sih cukup agak bagus. Dan akhirnya aku bisa menggunakan nilai itu untuk bisa keterima ke University of Montana. Jadi itulah mengapa aku perlu 2 kali, karena kenyataannya kan yang pertama aku nggak begitu bagus di dalam ujiannya, tapi yang keduanya aku mulai jadi lebih bagus nilainya. Ini pesan yang penting teman-teman, jadi jangan pernah berhenti buat nyoba. Jadi meskipun di awal mungkin ada kekurangan gitu, justru diperbaiki terus gitu ya Mas Zikri ya. Yeah. Ini ada pertanyaan lagi dari Dwi 2020. Mungkin bisa langsung tanya ke Mas Zikri. Hai. Halo. Halo.
Halo Kak, selamat pagi. Iya, Pagi. pagi. Silakan, silakan. Kak, saya mau tanya, boleh nggak sih ceritain pengalaman sesusah apa sih ngurus dokumen buat kuliah di Amerika itu tuh? Dokumen ya, kalau dokumen seingatku sulitnya sih paling hanya mendapatkan rapot Indonesia, bukan rapot dari SMA, terus harus mengetranslasikan ke bahasa Inggris kan, karena sistem nilai kita kan beda ya. Di Amerika kan sistem nilainya kan pakai A, B, C, D kan konsepnya. Kalau kita konsepnya sih angka kan, angka dari kosong. Tentunya nggak ada yang belum pernah sih ada orang punya kosong nilainya ya, tapi 0 sampai 100 kan. Jadi menurutku dokumen paling sulit sih dua hal. Satu, dokumen rapotmu, dan dua tuh dokumen pajakmu. Ini akan sangat sulit ini. Tapi kenyataannya mereka kadang akan bertanya pajakmu gimana. Tapi pajak Indonesia sih agak beda kan, karena tidak sama lah ini ya kan. Tetapi dengan surat dari pemerintah, surat dari aku agak lupa sih bagaimana ngurusnya. Tapi ya surat dari pemerintah itu membantu. Jadi kenyataannya jika dokumen kamu bertanya apakah sulit administrasinya, aku akan jawab tidak begitu. Karena sejujurnya dokumen yang mereka perlu, yang mereka benar-benar peduli itu adalah dokumen hasil SAT-mu, hasil ujianmu itu. Hanya itulah dokumen yang penting. Yang lainnya itu hanyalah administrasi yang mereka bisa akomodasikan. Apakah itu menjawab pertanyaanmu? Gimana Dwi? Ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin next dulu kita, Mas. Karena Ya, ternyata banyak yang nanya ternyata. Oh ya, maaf. Antusias ini teman-teman juga. Mungkin bisa ke Nasita, kelas 12. Halo Nasita. Hai. Halo Kak, selamat pagi. Ya, pagi. Silakan langsung nanya ke Mas Zikri. Ya, izin bertanya Kak. Misalnya kalau kita punya, kan tadi kan katanya kalau mau ngambil jurusan, itu sesuai sama pelajaran yang kita suka ya. Terus kalau misal pelajaran yang kita suka tuh lebih dari satu pelajaran, dan kebetulan di mapel-mapel tersebut itu nilai kita bagus semua gitu. Terus kita bingung cara milihnya. Besok mau ngambil jurusan apa ya? Gitu kira-kira tepat gimana ya? Biar nggak salah pilih. Oke, jadi ini pertanyaan yang agak sulit karena sejujurnya ini bukan pertanyaan yang pernah aku dengar sih. Jadi kan karena kan jika aku bisa memparafrasekannya kan, kamu nilai mata pelajaran banyak yang bagus, jadi kamu punya banyak pilihan dan itulah masalah bagimu. Aku mengerti dan itu mungkin bukanlah masalah umum, tapi itu bisalah suatu masalah. Jika aku bisa bilang ya, walau aku bilang mata pelajaran itu sebagai mungkin sebagai arah masa depanmu, aku tidak tahu bagaimana jawaban terbaik. Karena sejujurnya ya, misalnya ya, kamu bagus dalam matematika, jurusan, jika kamu misalnya pergi langsung ke jurusan matematika, kita juga harus mikir, setelah jurusan matematika, aku memang mau jadi kerja apa kan? Apakah mau mengajar matematika? Apakah aku mau ke perusahaan untuk melakukan matematikanya bagi mereka kan? Sejujurnya aku tidak begitu bisa menjawab pertanyaan itu karena sebagian besar, misalnya ya kamu bagus dalam matematika, fisika dan kimia. Sejujurnya ada jurusan yang menggabungkan segala tiga hal itu kan. Biofisika misalnya, itu hal yang memang perlu kemampuan fisikamu, matematikamu, dan biologimu. Misalnya kamu bagus dalam misalnya ya ekonomi sama geografi. Jurusan yang menurutku sih mungkin itu jurusan yang lebih kayak
international economics lah mungkin. Jadi sejujurnya kamu mungkin bisa memilih jurusan yang menggunakan semua mata pelajaran ini yang kamu suka, atau mungkin kamu melihat ada satu jurusan yang lebih fokus pada satu mata pelajaran daripada yang lain kan. Jika aku bisa jawab ini, aku tidak tahu bagaimana bisa menjawab itu, karena sejujurnya ini udah memang di mana kamu sekarang lebih fokus dalam berdiskusi dengan keluargamu kan. Jika misalnya kamu ambil jurusan ini, menurut kamu, menurut keluargamu, apakah ini masa depan yang kamu inginkan kan? Jika aku bisa bertanya dengan mungkin Aap juga sama yang lain yang alumni, ini masih benar nggak tuh kalau misalnya milih satu jurusan itu harus diikuti seterusnya? Atau aku salah? Aku kurang yakin ini. Kalau pengalaman pribadi ya Mas Zikri ya. Jadi memang saya S1 ngambil hukum gitu. Tapi terus S2-nya lebih memilih untuk ngambil yang ada kaitannya dengan ilmu politik. Akhirnya saya mengambil terah yang sedikit berbeda, meskipun teman-teman di hukum akhirnya pada ngambil jadi lawyer dan segala macam, notaris atau hakim dan segala macamnya. Tapi karena saya juga punya ketertarikan yang lain juga, dan menurut saya ada sedikit kemampuan ke sana yang bisa diasah lebih, akhirnya di S2-nya mungkin ngambil yang lain. Gitu. Jadi ya, kayak kata Mas Zikri, sebenarnya kalau kita mau cari lebih banyak lagi, mau browsing lebih dalam lagi, ada banyak-banyak jurusan yang menggabungkan beberapa mata pelajaran gitu. Yang kayak tadi disampaikan juga sama Mas Zikri. Jadi sebenarnya balik lagi ke nasi tanya kayak gitu ya Mas Zikri ya. Iya. Ya, maaf aku tidak bisa menjawab lebih jelas. Aku memang suka sih kalau misalnya ada orang lain yang masih tahu aku, oh ya, kamu ambil jurusan ini aja lah, nggak perlu mikir-mikir lagi, silakan ambil aja jurusan ini. Kenyataannya tapi luar biasa ini memang jadi lebih banyak pilihan Mas. Iya. Makanya nggak umum, banyak banget pilihannya soalnya ternyata. Iya. Luar biasa. Gitu ya Nasita ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, sama-sama. Lanjut ke pertanyaan ada dari Mbak Rona 2013. Rona. Halo Zikri. Zikri, aku mau tanya nih, salah satu hal yang ditakutin teman-temanku saat melanjutkan kuliah di luar itu adalah culture shock. Tahu kan Zikri culture shock itu? Misalkan nih, kalau di Indo kan kita gampang cari masjid, cari musola, jadi kalau mau sholat gampang. Atau mau cari makan makanan yang kita suka, kita juga gampang. Nah, di Amerika kan pasti ada kendalanya tuh. Nah, gimana nih Zikri cara menyikapinya atau solusinya seperti apa? Gitu. Terima kasih. Iya, ya sama-sama. Jadi ada dua teori. Jadi ini aku berdasarkan teman-temanku yang mempelajari bidang internasional ya. Jadi ini aku yang bisa memberitahukan apa yang aku pelajari dari mereka. Pengalamanku, culture shockku agak minimal karena aku benar-benar nggak peduli tentang makanan. Keluarga sih masih bisa ngomong nantinya. Jadi aku lebih dablek intinya sih. Jadi aku bukan contoh terbaik. Tetapi kenyataannya mungkin Theo juga bisa memberikan saran ini. Untuk setiap kali kalian pergi ke luar negeri, kalian ada 3 fase, 3 tingkat. Tingkat honeymoon, tingkat homesick, sama tingkat aku kurang mengerti apa namanya, tingkat kompromi lah, mungkin itu tingkatnya. Jadi saat kalian tiba di Amerika misalnya, tentunya kalian akan merasakan senang sekali inilah. Oh ya, sip, akan bertemu orang-orang baru, akan mempelajari hal yang baru dan ini menyenangkan. Dan itu adalah satu fase sendiri. Entah itu mungkin beberapa minggu, beberapa bulan, itulah fasenya. Tapi setelah itu ada fase homesick, di mana kamu mulai rindu teman-temanmu dulu yang dari Indonesia, keluargamu. Jika aku bisa, ini tentunya fase yang paling sulit bagi orang-orang ya. Jika aku bisa bilang ini, hal terbaik untuk fase ini di mana kamu kesulitan nyari musola, kesulitan nyari makan, kesulitan merasa di rumah lah, merasa nyaman. Ini di mana aku mulai sarankan itu nggak apa-apa jika ingin mau ikut ke PPI atau bahkan ikut ke PP
PPI internasional. Aku mau bilang PPI lagi, tapi ya PPI kan. Jadi entah itu perkumpulan anak-anak Indonesia atau perkumpulan anak-anak internasional, itu lebih bagus karena kalian sekarang tidak akan merasa sendiri. Jika kamu ikut ke PPI pas di fase ini, pada tingkat ini, kamu kan bersama dengan teman-teman yang juga merasakan hal yang sama kan. Dan tentunya ini juga sama untuk anak-anak internasional secara umum kan. Jika kamu masuk ke PP internasional, perkumpulan internasional, semua orang ini juga merasakan homesickness yang sama. Mereka juga rindu dengan anak yang lain, dengan negara mereka sendiri. Sejujurnya, teman-teman itu adalah hal yang terbaik yang bisa kamu punya untuk melawan masalah ini. Sejujurnya, orang-orang Amerika juga bisa membantu kamu. Minimal jika kamu merasa rindu, takut, apakah kamu sendirian di sini, ini di mana aku harus memberikan saran, mulailah keluar zona nyamanmu dan mulai berbicara dengan teman-teman barumu itu. Karena jika kamu merasa sendirian dan terus hanya ingin sendirian, kamu hanya akan selalu ikut spiral di mana kamu sangat sedih, terus menjadi lebih sedih lagi karena kamu sendirian, terus karena kamu sendiri, kamu banyak mikir tentang hal yang kamu rindukan, terus tambah sedih lagi. Sejujurnya ya, hal yang terbaik bisa kamu lakukan untuk saat ini adalah punyalah kelompok sendiri, carilah banyak teman, obrolan. Dan karena sejujurnya setiap orang, karena sejujurnya kalau mereka teman-temanmu, mereka akan senang hati berbicara dengan kamu. Jadi, aku tidak akan meremehkan bahwa masalah ini mungkin nyata. Masalah ketakutan ini adalah ketakutan yang nyata. Aku tidak meremehkan ini. Jika aku bisa sarankan, selama kamu bisa mempunyai teman yang baik, ketakutan ini tidaklah sesulit yang kamu pikirkan. Itu ya. Terima kasih, Zikri. Mbak Rona. Ada pertanyaan lagi? 2 lagi ya Mas Zikri ya? Masih kuat ini Mas Zikri? Bukan masalah. Oke, ada pertanyaan dari alumni juga 2013, Mbak Berta. Monggo Mbak. Halo Zikri. Hai. Hai, masih ingat aku nggak ya? Sejujurnya sih aku udah lupa banyak sekali orang dari SMA. Jika aku boleh jujur ya, aku hanya ingat teman-teman di kelasku. Itu hanya itu aja sih. Dan sejujurnya mungkin sebagian orang guru-guru masih aku ingat. Yang lainnya aku agak lupa kenyataannya, maaf. Oke. Jadi aku ada beberapa pertanyaan di sini. Sebenarnya masih mengarah ke pertanyaan Rona sebelumnya. Yang mau aku tanyain itu, apakah pernah mengalami diskriminasi di sana ya di Amerika? Karena emang kan kita dari Indonesia nih, dari Asia Tenggara, yang memang kebanyakan orang di Amerika, atau aku tidak mengeneralisasikan, tapi ketakutan diri sendiri adalah aku tuh dari Southeast Asia, yang dimana pendidikan kita dan segala macam tuh bisa dianggap lebih rendah dari teman-temannya di sana. Apakah pernah mengalami hal seperti itu dan bagaimana kamu memunculkan confidence-nya? Iya, bagus, pertanyaan bagus itu. Jika masalah diskriminasi, aku akan bilang ini salah satu keuntungan sebagai orang Indonesia. Kita sebagai orang-orang Indonesia tidak begitu terkenal sejujurnya. Kalau misalnya masalah diskriminasi, mereka lebih diskriminasi mungkin kayak orang-orang Cina atau orang-orang mungkin Rusia. Jadi negara yang lebih terkenal, mereka lebih kena diskriminasinya daripada kita. Untungnya, aku bukan bilang itu hal yang baik. Diskriminasi masih buruk kenyataannya, tapi kita lebih agak beruntung pada kasus itu. Masalah edukasi, karena kita tidak begitu terkenal, mereka sebenarnya sejujurnya tidak punya pandangan awal tentang orang-orang Indonesia. Mereka tahu Indonesia itu adalah negara yang nyata, tapi hanya itu saja sih. Mereka nggak begitu dengar banyak macam. Jadi kalau soal diskriminasi, dibandingkan ketakutan Rona ya, menurutku ketakutan diskriminasi sebagai orang Indonesia itu lebih rendah. Jadi menurutku kita lebih nyaman di sini. Diskriminasi berdasarkan edukasi atau nilai itu juga sangat, menurutku juga tidak ada, karena sejujurnya sih
karena kita sebagai negara masih baru di pandangan mereka, kita hanya nggak ada hal yang untuk didiskriminasikan. Jadi ya walaupun itu sebagai salah satu ketakutannya, ya jika aku bisa menjawab pertanyaan itu dengan lebih benar sih, selama kamu bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan mereka, mereka akan lebih mengerti kamu dibandingkan kamu yang tidak berusaha untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang kamu tahu, dan tidak ada gunanya kan. Diskriminasi hanya berjalan jika dua pihak berhenti ngomong, berhenti berkomunikasi. Jadi inilah dimana menurutku saran dimana kamu harus keluar zona nyamanmu untuk berbicara, akan sangat berguna melawan diskriminasi jika memang ada. Aku harap itu menjawab pertanyaanmu mungkin. Iya, sangat menjawab. Terima kasih. Lalu ada juga pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih sistem belajar kamu di sana waktu S1, S2, dan lagi S3 ini? Apakah ada cara belajar tersendiri, strategi belajar sendiri dari kamu yang menurut kamu tuh efektif dan bisa di-sharekan ke teman-teman yang lainnya? Ya, pertanyaan juga bagus itu. Ini mulai jawaban yang agak, menurutku sih jawabannya akan lebih sulit karena menurutku jika kemampuan dan kekuatanmu itu memang tergantung pada kamu ya. Misalnya jika aku bilang pada kamu, kekuatanku itu adalah kekuatan logika, di mana matematika, fisika, kimia itu hal yang bagus bagiku karena aku akan selalu mengerti logikanya. Dan kalau aku mengerti logikanya, aku bisa mulai mengerti mata pelajarannya. Tetapi, sejujurnya biologi adalah mata pelajaran terburukku, salah satu terburukku. Karena aku sangat tidak suka mengingat-ingat. Makanya sejarah, bahasa Jawa, PPKN, aku tidak begitu bagus karena mereka semua perlu mengingat-ingat. Jadi jika kamu tanya apakah gaya belajarku ya, menurutku aku sebagai anak yang suka logika, aku belajar dengan sering bertanya dengan guruku bagaimanakah mereka menjelaskan ini dengan cara yang lain. Karena aku perlu logika untuk mengerti ini. Kalau kamu suka sistem mengingat-ingat, kan ada sistem yang lebih baik kan? Sistemnya di mana kamu selalu membuat daftar, oh ini daftar tahun ini adalah tahun itu, di mana kejadian itu. Maaf, aku nggak tahu contohnya apa karena aku nggak tahu sejarah. Tapi ya, jika aku bisa bilang ya, ini di mana aku tidak bisa memberi saran. Karena aku hanya tahu gaya belajarku itu berfungsi bagiku. Nah, kenyataannya bagi tiap orang, gaya belajar itu juga beda. Jika kamu perlu les, satu saran yang aku sangat suka tapi ya, jika kamu perlu les, pergi kelas yang tidak terkenal. Karena kalau kamu pergi tempat yang terkenal, terlalu banyak orang-orangnya. Aku masih ingat kalau aku pergi ke Ganesha Operation, aku nggak tahu itu masih ada atau enggak sih. Aku masih ingat ke sana itu ada 60-70 anak per ruangan. Aku nggak dong apapun, aku nggak bisa dengar apapun, semuanya rame, males aku jadinya kan. Tapi kalau kamu pergi kelas yang lebih kurang terkenal, satu kelas tuh 5-6 anak, itu lebih nyaman karena sekarang yang gurumu lebih interaksi dengan kamu kan, kamu lebih mudah bisa mengajarnya kan. Kasiannya aku tidak bisa memberi jawaban yang memuaskan, aku minta maaf pada akhirnya ini. Tetapi sejujurnya tidak ada gaya tips, trik belajar yang sempurna itu apa. Dan sejujurnya bagaimana aku belajar matematika tidaklah sama dengan bagaimana kamu belajar PPKN. Bagaimana kamu belajar fisika itu tidak sama dengan bagaimana kamu belajar geografi. Jadi ini dimana kamu mulai benar-benar berpikir. Makanya aku sarankan fokus dengan kekuatanmu. Karena sejujurnya kekuatanmu itu sudah mengasih tahu kamu bagaimanakah cara belajarmu yang terbaik. Jika misalnya kamu benar-benar bagus dalam bahasa, itu karena kamu mungkin sangat kuat dalam mengerti apa arti-arti subjektif bahasa itu. Dan jika itu cara terbaikmu untuk belajar, makanya itu sudah
mungkin kamu sudah tahu bagaimana kamu seharusnya belajar. Tetapi kasihnya hanya itu yang bisa aku jawab. Aku minta maaf. Aku S1 aku sangat bosan karena sekali lagi ya, pas aku tahun pertama, tahun kedua kan aku udah belajar itu di SMA. Jadi aku bosan, kebanyakan tidur. Ya gitu aja sih. Bukan jawaban yang memuaskan. Maaf. Oke. Siap. Itu Mbak Berta, kita kasih kesempatan yang lain. Ya, ini ada 3 pertanyaan lagi, Mas. Mungkin nanti bisa dijawab secara singkat, tapi ini 3 pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut juga sebenarnya. Ada Witri, Judith, dan Putri. Mungkin yang pertama kita kasih kesempatan buat Witri, Nur Anissa dari 2018. Baru nggak bisa open mic. Jadi saya bacakan pertanyaannya aja ya, Mas Zikri ya. Ya, nggak apa. Izin bertanya, Mas, dan mohon maaf apabila pertanyaannya agak melenceng. Mengapa Mas Zikri memilih atau tertarik untuk bekerja dan kuliah di bidang biologi molekuler? Bagaimana Mas Zikri memandang bidang ilmu tersebut? Apakah untuk beberapa tahun ke depan bidang itu akan selalu dibutuhkan? Dan apa tantangan terbesarnya? Kebetulan, Witri memiliki ketertarikan di bidang biotek, plant breeding, dan biologi molekuler juga. Nah, mungkin dengan itu bisa memberikan pandangan ke Fitri dan rekan-rekan semuanya gitu, Mas. Ya, secara singkat aja, Mas Zikri. Ya, secara singkat. Pandanganku, biologi akan selalu diperlukan. Karena kenyataannya kita masih tidak mengerti apapun tentang biologi. Beda dengan fisika, kimia ya, atau matematika, kita sudah tahu dasarnya dan kita bisa membuat logikanya. Biologi, kita masih nggak dong. Jadi, pengetahuan biologi sebagai penelitian akan selalu diperlukan. Jadi jika itu keinginanmu, ketertarikanmu, aku sarankan itu memanglah bidang yang cukup bagus untuk bagimu, menurutku. Singkat. Mantap. Terus pertanyaan selanjutnya dari Judith Kayana, 11 IPS 2 ya ini ya. Mungkin bisa open mic, Dek. Selamat pagi, Kak. Pagi, silakan. Jadi saya tuh ada masalah problem ini, belajarnya tuh suka mut-mutan gitu loh, Kak, suka bosenan. Jadi gimana ya caranya biar konsisten? Gitu aja, Kak. Terima kasih. Oh ya, masalah. Untuk konsisten ya, ada beberapa hal. Ada tips. Aku akan memberikan 2 tips ya untuk secara singkatnya. Jika kalian ingin melihat di Google, ada konsep Pomodoro, P-O-M-O-D-O-R-O ya, Pomodoro timer. Intinya, sejujurnya hal yang paling efektif bisa kamu lakukan adalah belajar dalam 25 menit, terus istirahat 5 menit, terus 25 menit lagi, terus belajar 5 menit. Sejujurnya, kita bisa belajar dalam waktu yang lama. Jadi akan sangat bagus untuk efisien dan komitmennya untuk selalu belajar dalam waktu yang singkat. Jadi 25 belajar, 5 menit istirahat, terserah kamu mau Facebook, musik, terserahlah. Terus setelah 5 menit belajar lagi 25 menit, terus istirahat lagi. Intinya gitu aja sih. Selama kamu bisa membuat jadwal kapan istirahatnya, belajar itu lebih mudah sekarang. Intinya. Hanya itu sih saran yang bisa aku lakukan. Maaf ya, hanya itu aja sih. Bagus ini, bagus. Jadi teman-teman bisa cek di Google, ada Pomodoro timer. Itu nanti ada keterangan lebih lanjut itu. Pomodoro timer. Gitu, Judith. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir dari Putri Aulia, 11 MIPA 3. Silakan. Di sini aku mau tanya nih, apa rencana hidup Kak Zikri dalam 5-10 tahun ke depan atas apa yang udah dicapai sama Kak Zikri sekarang? Jadi itu ya, terus hidupnya Kakak. Iya, berusaha. Ya, harapanku sekarang ya, harapanku aku akan lulus S3 ini mungkin harapannya dalam 3 tahun lagi. Setelah lulus S3, aku akan masuk ke postdoc, di mana istilahnya sih aku akan pergi ke lab lain untuk melakukan research penelitian lain selama mungkin 2 tahun.
Setelah itu aku akan fokus untuk menjadi profesor di universitas di sini, di mana aku sejujurnya satu yang aku ingat adalah mengajar. Aku suka mengajar kimia, matematika, tapi aku nggak mau mengajar di tingkat SMA karena menurutku sih mereka yang tidak mau diajarin gitu loh. Kasiannya. Jadi ya aku lebih suka, aku ingin mengajar di tingkat tingkat kuliah. Jadi itu harapanku sih. Setelah aku lulus S3, aku fokus penelitian lagi, dan setelah itu aku akan berusaha untuk mengajar di universitas. Oke. Gitu Putri. Jadi sebenarnya pathnya udah jelas ya Mas ya, bakal jadi profesor nih. Ya, karena sejujurnya kan aku sudah tahu aku ingin mau mengajar. Jadi aku sudah siap untuk melalui jalanku bagaimanakah aku akan mau mengajar nanti di masa depan. Halo, A? Halo? Oh. Aku nggak tahu mau ngapain lagi nih. Mem Gema, halo Mem. Ya. Ada pertanyaan terakhir dari Mem Gema. Ada bisa dari nggak Mem jawab? Gema. Last question from Mem Gema ini. Sekalian nanti juga closing. Halo Mem. Halo. Gimana kabarnya Zikri di sana? Masih hidup lah, masih berjalan. Kondisi COVID gimana di sana? Aman ya? Aman. Aku masih kerja, tapi aku selalu punya masker untuk keluar-keluar. Good. Okay, so I have one question to you, Zikri. Upon your completion of your study, when you reach your PhD, what will you do as your contribution to Indonesia development, especially for your alma mater, SMA? Would you share something to us? Yeah. Sejujurnya, I would love to visit Saka again eventually. Sure. I love to, because I remember I'm sure you remember me when I did visit Saka 2 or 3 times when I visited Indonesia. Yeah, I still remember. It was fun. Yeah, it was definitely fun for me to talk to the students personally, right? We talked up together what my futures are, how they want their future to be. I love that. While I may not be able to teach in Indonesia, I think the only contribution I can make is to show that as a normal human being, sebagai manusia yang biasa, aku bisa meraih apa yang aku inginkan. Aku bisa meraih apa yang aku suka. Dan aku hanya berharap dengan aku mengunjungi SMA 1 Kalasan setelah, jika aku bisa, aku bisa menginspirasi bahwa sejujurnya kamu tidak perlu kedokteran di UGM. Kamu tidak perlu membanding-bandingkan. Hal yang kamu perlukan adalah apa yang kamu inginkan. Hanya itu sih kontribusi yang bisa aku buat. Kasiannya. Oke. Kita tunggu ya Mas Nova ya, kedatangannya Mas Zikri ke Saka lagi. Ya Mas A ya. Siap, Mem. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama, Mem. Gitu, teman-teman semuanya. Mungkin terakhir ini ada kesimpulan dari Mas Zikri, ada pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan ke teman-teman semuanya, ke Bapak Ibu Guru juga, untuk memotivasi teman-teman gimana nanti ke depannya, path mereka seperti apa, dan biar lebih semangat lagi buat terus menempuh pendidikan yang lebih baik. Sorry, aku lagi mikir apakah hal yang sangat singkat bisa aku katakan sekarang. Pesan terakhirku adalah, sebagai manusia, nilaimu adalah bagaimana kamu melihat dirimu. Dan bukanlah bagaimana orang lain melihat nilaimu. Hanya itulah saran yang bisa aku berikan. Hanya itu aja sih. Mantap. Ini closing statement yang singkat, padat, tegas, jelas. Intinya
be yourself teman-teman, jadi diri kita masing-masing, nggak usah membandingkan. Kalau tadi Mas Zikri bilang, suka apa itu yang ditekunin. Jangan-jangan itu nanti yang bakal bawa kita ke karir yang lebih baik, ke jenjang pendidikan juga yang lebih baik. Nobody knows, gitu ya Mas Zikri. Ya. Mungkin itu dari kami webinar hari ini. Nanti saya kembalikan juga ke Mas Enggar. Terima kasih buat Mas Zikri atas kesempatannya. Jadi luar biasa teman-teman. Asal teman-teman tahu, ini FYI buat teman-teman, di jamnya Mas Zikri itu waktu kita mulai seminar itu masih udah lagi jam 11 malam hari Jumat. Jadi kita hari Sabtu di Mas Zikri itu hari Jumat jam 11 malam dibela-belain. Ya kalau sekarang kira-kira berarti jam 1 ya Mas Zikri ya. Iya, jam setengah 1 pagi ya. Jam setengah 1 pagi bela-belain buat sharing sama kita semua, dan banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapetin. Jadi so thanks banget Mas Zikri atas ilmunya, atas pengalamannya, atas pengetahuannya yang luar biasa buat kita semuanya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf apabila saya dalam memoderatori webinar hari ini terdapat kekurangan. Next akan ada webinar lebih lanjut. Mas Enggar selaku pemangku acaranya, monggo silahkan saya kembalikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Aap, Mas Zikri. Luar biasa ya teman-teman. Kita sudah dapat banyak ilmu, banyak wawasan dan pengalaman. Semoga ke depan teman-teman juga semakin termotivasi dan semakin semangat untuk menggapai impian gitu intinya. Oke, sebelum kita akhiri, saya izin untuk mempersilahkan bagi teman-teman untuk mengaktifkan videonya karena kita akan ada foto dulu. Jadi saya screenshot biar untuk dokumentasi gitu. Silakan buat teman-teman dan Ibu Guru, mohon izin Ibu. Oke. Bagi yang bisa video di-on-kan dulu. Ini banyak guru-guru yang gabung juga Mas Enggar. Iya. Apresiasi luar biasa ini teman-teman Sekosaka ini. Saya lihat Bu Desi juga ya. Bu Desi terus. Oke. Ya Bu Desi. Siap, berikan senyum terbaik. Saya screenshot ya. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya save dulu. Oke, masih lagi ada halaman kedua soalnya. Yang halaman kedua, ini teman-teman aktifkan dulu videonya. Salma. Mungkin bisa diaktifkan. Nah, Mas Yandi Sapta juga. Oh, Mbak Alfi Siva juga ya. Oke. Saya kasih aba-aba, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua atas partisipasinya untuk mengikuti webinar ini. Insya Allah webinar ini akan berkelanjutan setiap bulan dengan menghadirkan narasumber dan moderator yang berbeda-beda, tentunya yang lebih kece, lebih keren, dan pasti itu dari alumni Saka. Jadi kita nggak mau nyari dari narasumber dan moderator dari pihak lain, tapi dari alumni Saka yang bisa menginspirasi, bisa memberikan motivasi kepada teman-teman gitu. Karena jujur saya juga pernah merasakan hal yang seperti itu karena ketika ada senior yang berbicara yang memberikan motivasi itu saya juga ikut termotivasi. Jadi harapannya teman-teman terutama siswa-siswi Saka yang masih duduk di bangku SMA bisa semakin termotivasi ya teman-teman, semakin semangat untuk mencapai impian. Oke, mungkin nanti izin mengingatkan untuk mengisi bit.ly-nya tadi yang evaluasi yang ada di email masing-masing. Berikan masukan atau mungkin tema ke depan tentang apa gitu, biar kami nanti bisa mengeksekusinya gitu. Mungkin itu saja dari kami, dari Panitia Sekosaka. Mohon izin Ibu Desi, Ibu Gema,
Bu Endang, terus Bu Sri Suramti, dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Sekian webinar kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa story challenge-nya ya. Iya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mas Fikri, Mas Aap, Mem Gema, Desi. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Ya. Bu Eda, Bu Sri Suranti. Bisa weh. Aku tidak tahu aku mau nunggu apa. Sejujurnya aku bisa keluar sih, tapi ya aku nggak tahu mau keluar atau enggak. End meeting aja. Terima kasih. Waalaikumsalam.